Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihatan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin ismail arwahil ulama'il amilin wa masyayina fid din wa waliday hadirina fi masjid Nurul Hidayah wa ila jami' man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ila muallif hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masyaallah muslimin jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadiratnya. Alhamdulillah, berkat limpahan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat taufik dan hidayahnya, pada malam hari ini kembali kita dapat berjumpa untuk melaksanakan kewajiban kita. Pertama, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kedua, kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Karena dengan mengikuti sunnahnya lah kita berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi dambaan dan harapan kita. Para jamaah sekalian, kita masih membahas pada kitab Riyadhus Shalihin tentang babul mujahadah. Bab menjelaskan tentang kesungguhan di dalam beribadah. Kita sudah sampai pada hadis ke 105 dari bab ini, dan kita akan lanjutkan dengan hadis berikutnya. Nomor hadis dari awal sampai saat ini 106, sedangkan nomor hadis dalam bab ini yang ke-12. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi as-sani asyar. Di hadis yang ke-12 dalam bab al-mujahadah. An Abi Firasin Rabi'at bin Ka'bin al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffati radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala au ghaira zalik qultu huwa dzaka qala fa inni ala nafsika bikasratis sujud rawahu Muslim. Jadi hadis yang ke-12 ini An Abi Firas. Jadi dari Abi Firas.
Maksudnya yang menerima dari Rasulullah salah seorang sahabat namanya Abi Firas. Itu kunyahnya, namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami dari kabilah Al-Aslami. Siapa beliau ini? Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang membantu Rasulullah dalam menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi beliau adalah khadimi Rasulillah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli suffah. Beliau juga dari kelompok sahabat yang dikenal dengan ahli suffah. Apa itu ahli suffah? Ahli suffah itu kaum fuqara dan masakin, di mana mereka tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggalnya di emperan-emperan masjid. Maka disebut ahli suffah. Nah, mereka ini orang-orang yang mengabdi, berbakti, melayani Rasulullah, sekaligus seorang yang ibadah mahdhanya begitu rajin. Maka mereka disebut dengan ahli suffah. Radhiyallahu anhu. Sehingga kalau ada doanya radhiyallahu anhu, itu artinya doa untuk sahabat. Yang artinya semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, maksudnya Abi Firas ini, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi. Jadi pernah suatu hari, kata beliau, kata Abi Firas, saya bermalam atau nginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'atihi biwudu'ihi. Maka aku mempersiapkan dan memberikan kepadanya, masuk kepada Rasulullah, biwudu'ihi. Wudu itu dengan wudu, kalau wudu tempatnya. Jadi tempat air untuk berwudu. Biwudu'ihi. Jadi Abi Firas ini yang menyiapkan untuk Rasulullah tempat wudu. Kalau dulu itu bisa dari kulit kambing yang diikat. Kalau kita biasanya ceret atau kendi kalau dulu kan. Kalau yang enggak dipindah-pindah gombangan. Kalau sekarang kolam atau torn. Nah, jadi beliau yang menyiapkan ini. Wahajatihi. Dan beliau juga yang menyiapkan kebutuhan Rasulullah. Apakah sendalnya, tongkatnya, segala macam. Kalau beliau mau melakukan sesuatu, disiapkan oleh Abi Firas ini. Nah, karena begitu baktinya beliau kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menawarkan kepada pelayannya ini yang bernama Abu Firas tadi, kata Rasulullah kepadanya, salni, silakan kamu mau minta apa gitu, kata Rasulullah kepada sahabatnya ini yang melayani beliau. Fakultu, maka kata Abi Firas, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, kalau kita ditanyain mau apa, barangkali kita nyebutnya materi gitu kan. Apakah uang, apa harta, segala macam. Tapi seorang yang bernama Abi Firas, pelayan Rasulullah, bukan materi yang diminta. Padahal Rasulullah menawarkan apa yang kau mau itu kan. Tinggal nyebut saja kan. Tapi kata Abu Firas ini, fakultu, saya menjawab permintaan Rasulullah itu, pertanyaan Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta apa? Bisa mendampingi engkau di surga nanti. Jadi bukan hanya di dunia bisa mendampingi melayani Rasulullah, tapi juga beliau ingin mendampingi Rasulullah kelak di surga. Nah, jadi begitu agung permintaan dari pelayan Rasulullah. Dia tidak minta materi untuk dunia, tapi dia lebih memprioritaskan permintaannya kepada kehidupan yang langgeng dan abadi, yaitu di surganya Allah bersama baginda Rasul. Kemudian kata Rasulullah kepada Abi Firas ini, faqala au ghairu zalik.
Selain itu apa lagi? Maksudnya mungkin kebutuhan di dunia, apalagi yang dia mau? Nah, kata Rasulullah, apalagi yang kau mau selain itu? Qultu huwa dzaka. Maka kata Abi Firas, saya menjawab pertanyaan Rasulullah itu, huwa dzaka. Saya itu saja maunya gitu. Jadi nggak mau lagi. Ini yang disebut dengan qanaah gitu. Jadi mengalap cukup. Bahkan dia hanya minta kepada Rasulullah bisa mendampingi beliau. Jadi nggak ada lagi. Kata Rasulullah, apalagi yang kamu mau? Ya, kata sahabat ini, udah huwa zaka, itu saja. Jadi betul-betul ini orang yang qanaah gitu. Maka kata Rasulullah kemudian kepadanya, qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka Rasulullah kemudian, tolonglah aku supaya bisa kamu itu menyertai aku di surga nanti sesuai dengan permintaanmu. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah sujud, perbanyaklah sholat, perbanyaklah dengan sholat-sholat sunnah. Jadi bukan yang wajib saja, kalau itu standar kan, nggak bisa ditawar-tawar. Semakin banyak kita sujud, maksudnya melaksanakan sholat-sholat sunnah, baik itu yang terkait dengan sholat mafruḍah, qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail, tahajud, sholat duha dan sebagainya. Nah, itu adalah sebagai implementasi pengamalan apa yang dinasehatkan oleh Rasulullah kepada sahabat Firas, Abi Firas, sekaligus juga kepada kita. Jadi kalau kita ingin bersama Rasulullah SAW di surganya nanti, di surga Allah Subhanahu Wa Taala kelak, ya perbanyak sholat gitu. Jadi sujud itu maksudnya sholat, karena salah satu dari rukun sholat yang paling inti, tentu selain niat itu adalah sujud. Karena sujud itu manusia itu betul-betul tunduk kepada Allah, di mana anggota tubuhnya yang paling atas diletakkan menjadi yang paling bawah. Bahkan lebih rendah ketimbang, mohon maaf, pantatnya gitu. Itu dia punya jidat yang merupakan satu kehormatan bagi manusia, diletakkan di paling bawah. Nah, itu tanda ciri ketundukan seorang hamba kepada Allahnya. Maka sholat itu disebut di sini sujudnya gitu. Maksudnya perbanyak sholat selain sholat fardu, yaitu dengan sholat-sholat sunnah. Karena semakin banyak kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, maka semakin dekat kita kepada Allah. Sekaligus juga untuk menutupi bolong-bolong kekurangan-kekurangan kita pada sholat fardunya gitu. Karena belum tentu apa yang kita lakukan dalam sehari 5 waktu itu udah sesuai dengan diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan di sana sini yang barangkali kita tidak sadar, tidak sengaja, nah itu antara bisa di-cover, bisa ditutupi dengan sholat-sholat sunnah. Di samping semakin banyak orang melakukan sholat-sholat sunnah, semakin dekat kepada Allah. Bahkan di sini Rasulullah menganjurkan kepada Abi Firas untuk memperbanyak sholat kalau ingin kelak bersama Rasulullah di surga. Itu juga kepada kita yang menginginkan seperti Abi Firas, juga mengikuti apa yang dianjurkan Rasulullah kepada Abi Firas, sekaligus juga kepada kita pengikutnya yang setia. Itu hadis yang ke-12. Ini masuk kategori hadis al-mujahadah tadi. Jadi sungguh-sungguh, nggak asal-asalan di dalam beribadah, termasuk dalam sholat sunnah. Kemudian berikutnya, hadis yang ke-13 pada bab mujahadah ini, an Abi Abdillah. Ya, kalau bahasa Arab itu bukan Abdullah aja, bisa Abdallah, bisa Abdillah. Di sini an Abi Abdillah. Nah, wa yuqal Abu Abdillah. Abu Abdurrahman Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaika bikasratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-13 ini yang meriwayatkan dari Rasulullah yaitu Abi Abdillah. Ada yang menyebutnya Abu Abdurrahman. Nah, jadi ada dua versi nih. Ini anaknya yang paling tua Abdullah apa Abdurrahman. Ada yang mengatakan anaknya Abdullah berarti dia dikunyahkan, dijuluki dengan Abu Abdillah. Ada yang mengatakan anak yang tertua Abdurrahman maka disebut Abu Abdurrahman. Nah, itu namanya kunyah dalam bahasa Arab, menyebut seseorang dengan nama anak laki-laki yang tertua. Dulu juga di kita begitu gitu. Jadi kalau orang itu dulu jarang mengenal nama orang tuanya, karena yang disebut anak yang paling tua gitu. Nah, itu juga tradisi Arab. Nama aslinya itu Sauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Sauban. Beliau juga Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak buahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku, kata Sauban ini, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Alaika bikasratis sujud. Jadi kalau alaika itu sama dengan ilzam. Kamu harus memperbanyak sujud. Yaitu melalui sholat tadi. Semakin banyak kita sholatkan, berarti sujud semakin banyak. Karena setiap rakaat ya pasti 2 kali sujud kan. Jadi kalau kita sholat tahajudnya 2 rakaat misalnya, sama witirnya 1 rakaat, nah itu minimalis berarti 3 kali 2 udah 6 kali. Tapi kalau kita 11 rakaat, maka 11 kali 2. Nah, jadi dengan kita memperbanyak sholat sunnah itu, maka semakin banyak sujud. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan fadilah orang yang melaksanakan sujud. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Abdillah tadi atau Abi Abdurrahman, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW mengajarkan, memerintahkan kepada beliau, alaika bikasratis sujud. Jadi hendaklah kamu memperbanyak sujud tadi melalui sholat itu. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya sujud itu? Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Karena ketika atau tidaklah engkau bersujud karena Allah satu saja, kita sujud 1 kali, itu Allah akan mengangkat kita 1 derajat. 1 kehormatan, suatu ketinggian. Berarti kalau 2 kali sujud 1 rakaat, ya berarti 2 derajat. Begitu seterusnya, semakin banyak sujud yang kita lakukan di dalam sholat itu, maka semakin tinggi Allah mengangkat derajat kita. Jadi fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajat. Jadi kalau bahasa mudahnya, ketika orang sujud 1 kali kepada Allah dan karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya 1 derajat. Semakin banyak sujudnya, maka semakin tinggi derajatnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah yang pertama, orang sujud. Yang kedua apa? Wa hatta anka biha khati'atan. Di samping derajat kita diangkat oleh Allah dengan kita melaksanakan sujud di dalam sholat kita, baik yang fardu udah given yang nggak bisa ditawar-tawar maupun yang sunnah-sunnah itu, maka dia apa?
hatta biha anka biha qad, akan menghapuskan setiap sujud itu satu kesalahan kita. Jadi dua manfaat. Pertama, dengan kita sujud satu kali diangkat derajat kita 1 derajat, kemudian dalam waktu yang sama dihapuskan, diampuni kesalahan kita. Jadi double fadilah dan manfaatnya sujud itu. Semakin banyak kita melaksanakan sujud melalui sholat itu, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah dan semakin banyak dosa kesalahan kita dihapuskan. Nah, itu antara lain kesungguhan kita, mujahadah kita di dalam ibadah, terutama tadi setelah ibadah yang fardu, ibadah sunnah, tentang salat-salat yang disunnahkan, yang muktabarah, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menjelaskan tentang keutamaan sujud. Kemudian berikutnya hadis ke-108 atau yang ke-14, Ar-Rabi Asyar, dari bab Al-Mujahadain. An Abi Safwan Abdullah bin Busri Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini hadis populer ya. Kalau orang ulang tahun tuh diingetin yang ininya. Bukan hanya panjang umur, tapi untuk apa panjang umur itu dimanfaatkan. Nah, ini guide-nya, ini petunjuknya dari baginda Rasul. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Safwan. Abi Safwan ini kunyahnya namanya adalah Abdullah bin Busrin. Orang tuanya namanya Busrin Al-Aslami. Marganya kalau di kita atau kabilahnya adalah Al-Aslami. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Nah, kata Abi Sufyan ini, Safwan ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda. Yang kita sebut sanadnya, mata rantainya yang menerima dari baginda Rasul sampai kemudian dicatat oleh Imam Tirmizi. Muatannya apa? Kontennya apa? Matannya apa? Yang kita sebut dengan hadisnya itu. Yaitu khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi khairun nas, sebaik-baiknya manusia itu man tala umruhu, orang yang panjang umurnya. Umur itu bahasa Arab. Jadi man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, bukan panjang doang, tapi wa hasuna amaluhu, amalnya baik. Nah, itulah orang yang terbaik. Jadi orang panjang umur itu tidak selalu dia orang menjadi terbaik. Tapi yang terbaik itu orang yang panjang umur dan dimanfaatkan hidupnya itu, panjang umurnya itu untuk beramal soleh. Atau kalau bahasa kita, beramal yang baik. Jadi mantala khairun nas mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi kalau kita mengucapkan ulang tahun, itu harapannya bukan hanya panjang umur, murah rezeki, tapi bagaimana sisa-sisa umur yang panjang itu yang sudah dijatakan oleh Allah itu kita isi dengan amal soleh, amal yang baik. Itulah manusia terbaik. Yaitu khairun nasi man tala umruhu
wa hasuna amaluhu. Jadi manusia terbaik adalah orang yang panjang umur dan amalnya baik. Karena pada hakikatnya umur panjang itu bilangannya semakin bertambah, hakikatnya jatah hidupnya semakin kurang. Nah, kenapa? Karena umur kita kan ketika kita masih di dalam rahim ibu kita sudah ditentuin kapan itu akan berakhir. Cuman itu rahasia Allah. Karena kalau dibeberkan, orang tahu kapan dia mati, ya pasti dia kalau masih jauh masih tenang-tenang aja gitu. Kalau udah dekat baru siap-siap. Nah, dengan dirahasiakannya itu sehingga orang selalu waspada gitu. Selalu bainal khauf wa roja, antara kekhawatiran dan harapan. Ya, oleh karena itu dengan dia tidak taunya ajal yang ditetapkan oleh Allah, maka dia terus beramal soleh. Sehingga kapanpun dimanapun Allah mengambilnya, dia udah siap itu. Jadi nggak dadakan, nggak siap baru mempersiapkan diri, nggak bisa kalau mati begitu. Nah, kenapa? Karena kalau udah sakaratul maut, kalau nyawa di tenggorokan, ya pintu taubat udah ditutup gitu. Nah, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yugargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawanya belum di tenggorokan, belum sebelum sakaratul maut. Makanya terus saja kita memperbaiki diri, beramal soleh, karena kita nggak tahu kapan Allah memanggil kita. Nah itu makanya meskipun kita misalnya umurnya pendek, tapi kalau amalnya baik, nah itu menjadi orang baik. Apalagi kalau umurnya baik, kemudian amalnya baik. Nah itulah yang terbaik, yang disebut dengan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nah, para jamaah sekalian, hadis berikutnya agak panjang ceritanya, yaitu hadis yang al-khamisah asyar, ke-15 pada bab mujahadah. An Anasin radhiyallahu anhu qala, ghaba ammi Anasun ibnu Nadri radhiyallahu anhu an qitali Badr. Jadi banyak prolognya, banyak latar belakangnya, banyak sababul wurudnya. Jadi diceritain dulu nih latar belakang diungkapkannya hadis ini. Yaitu yang menceritakan itu sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kata beliau, pamannya itu Anas bin Nadir, semoga Allah meridhai beliau, itu tidak ikut serta dalam perang Badar. Perang pertama umat Islam melawan kaum musyrikin yang menyerang kota Madinah. Di suatu lokasi namanya Badar. Nah, maka disebut perangnya perang Badar. Itu baru tahun kedua Rasulullah berada di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang kafir musyrikin Quraisy itu nggak senang Rasulullah dan sahabatnya yang disebut dengan kaum muhajirin disambut dengan baik oleh kaum Ansor dengan qasidah yang sering kita nyanyikan tuh kalau ada maulid, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Nah, itu sambutan orang-orang Ansar terhadap kehadiran Rasulullah dan para sahabatnya dalam hijrah itu. Nah, baru 2 tahun Rasulullah berada di Madinah, orang Quraisy itu iri. Ini dari Mekah diusir tapi diterima di Madinah dengan sambutan luar biasa. Maka mereka nggak senang. Maka disiapkanlah pasukan sekitar 900 bala tentara dari Quraisy. Sedangkan di Madinah belum banyak pada situ umat Islam. Gabungan antara kaum muhajirin dan ansar sekitar 300-an. Jadi 3 kali dapat tuh pasukan muslim. Tapi karena kesungguhan kaum muslimin untuk mempertahankan diri, maka dalam peperangan Badar itu Rasulullah SAW dan pasukannya meraih kemenangan besar.
Nah, dalam perang Badar pada tahun kedua Hijrah, bahkan di bulan Ramadan gitu. Nah, di bulan Ramadan terjadi peperangan. Jadi Ramadan itu bukan males-malesan, tapi berjuang. Bahkan menghadapi musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, pamannya sahabat Anas ini yang bernama Anas juga, tapi bin Nadir, itu beliau tidak ikut serta dalam perang Badar. Jadi merasa menyesal gitu. Karena ada halangan, sehingga beliau mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Jadi wahai Rasulullah, mohon maaf saya tidak hadir pada awal peperanganmu melawan orang-orang musyrik Makkah. Kata beliau, la inillahu ashhadani qitalal musyrikina la yuriyannallahu ma asna. Jadi kalau Allah memberikan kesempatan aku, maka Allah akan tunjukkan aku akan ikut serta dalam peperangan melawan kaum musyrikin, maka Allah akan memperlihatkan apa yang aku akan lakukan. Jadi sungguh-sungguh betul-betul merasa menyesal tidak ikut dalam perang Badar. Beliau berjanji kepada Rasulullah bahwa kalau nanti ada peperangan berikutnya, dia akan melakukan segala hal yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan itu. Kata paman dari Anas, yaitu yang bernama Anas bin Nadir. Falamma kana yaumu Uhudin in kasyafal muslimun. Maka 1 tahun kemudian terjadilah rencana balas dendam kaum musyrikin Mekah untuk menyerang kembali Madinah. Karena gagal pada tahun kedua memasuki dan memerangi kaum muslimin di Madinah, ditangkal di Badar. Maka mereka kocar-kacir, sebagian tewas dalam peperangan itu, kemudian menarik diri dari Badar kembali ke Mekah. Tapi dengan kekalahan itu mereka terus melakukan persiapan mobilisasi untuk menyerang kembali tahun berikutnya. Maka terjadilah tahun berikutnya apa yang disebut peristiwa perang Uhud. Nah, sahabat Anas bin Nadir ini seperti yang dijanjikan tadi kepada Rasulullah, maka beliau ketika terjadi perang Uhud itu, karena perang Badar tidak ikut, nah beliau lah ikut dalam pasukan itu. Bahkan ketika sebagian kaum muslimin melarikan diri dari peperangan Uhud, bahkan dari awal perjalanan ada sekelompok orang-orang yang disebut dengan munafikin, orang yang waktu musyawarahnya, orang yang paling depan mengajukan supaya kaum muslimin itu menangkal musuh di luar kota Mekah, di luar kota Madinah. Jadi ditangkal. Tapi kemudian dalam perjalanan membelot karena berbagai hal, karena panas lah, inilah segala macam. Akhirnya sebagian nggak ikut gitu, secara diam-diam membelot. Nah, dan sebagian ketika peperangan itu terjadi, ada yang takut lawan musuh sehingga lari gitu. Lari atau tidak taat kepada instruksi dari panglima Rasulullah, misalnya pasukan berpanah yang diletakkan di depan Jabal Uhud itu untuk memantau gerakan musuh. Mereka tergiur dengan materi harta rampasan perang, padahal Rasulullah belum menginstruksikan, langsung turun sehingga kemudian dimanfaatkan oleh panglima kaum musyrikin yang saat itu belum Islam, Khalid bin Walid. Nah, maka akhirnya pada serangan balik yang kedua, kaum muslimin menderita kekalahan. Nah, pada saat itu yang namanya sahabat Anas bin Nadir itu, pamannya Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu, beliau yang konsisten menghadapi musuh, tidak seperti sebagian kaum muslimin tadi yang
lari gitu ketakutan atas serangan balik dari pasukan musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka apa yang terjadi kemudian? Kata sahabat Anas bin Nadr ini, Allahumma a'tazir ilaika mimma sana'a haula'i, yani ashabah, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i, yani musyrikin. Kata beliau ini bahwa aku mohon maaf itu terhadap apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dan aku serahkan terhadap apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Summa taqaddama fastaqbalu Sa'd bin Mu'az. Kemudian sahabat Anas bin Nadr ini terus maju gitu, menghadapi musuh, kemudian berpapasan bertemu dengan sahabat lain namanya Sa'ad bin Mu'ad. Maka beliau berkata, ya Sa'd bin Mu'ad, al-jannah wa rabbin nadr inni ajidu rihaha min duni Uhud. Jadi ketika beliau bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad, beliau mengatakan surga di hadapan kita. Dan Tuhannya nazar, sesungguhnya aku mendapati bau surga di balik Uhud itu. Artinya kalau orang meninggal dalam peperangan melawan musuh Islam itu, dia akan masuk surga. Yang namanya berjihad fisabilillah itu nggak ada ruginya. Kalau menang dapat apa yang disebut dengan ghanimah, antara rampasan perang dan pahala. Kalau meninggal ya dapat surga kan. Orang yang meninggal di jalan Allah. Maka qala Sa'dun famastata'u ya Rasulullah ma sana'ah. Kata Sa'ad kepada Rasulullah, beliau sangat kagum terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadr tadi sesuai dengan janji kepada Rasulullah. Sehingga Sa'ad mengatakan, saya tidak mampu ya Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Anas bin Nadr tadi. Begitu beraninya. Qala Anas, maka kata sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini, fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan fisai. Jadi karena saking beraninya menghadapi musuh, pamannya ini Anas bin Nadr ini sampai usai peperangan itu, setelah sudah reda, kemudian beliau mendapati Anas bin Nadr ini mati syahid dengan didapati di dalam tubuhnya itu ada sekitar samanina darbatan bisai. Jadi ada 80 luka akibat sabetan pedang saib. Au ta'natan birrumhin, atau juga nampak di dalam tubuhnya itu bekas tusukan apa yang ada ujungnya tajam itu namanya tombak, rumhin. Jadi orang dulu kan perangnya pedang sama tombak atau panah kan. Nah kalau perang jarak dekat ya itu tadi tombak dan pedang. Nah sehingga didapati dalam tubuh Anas bin Nadr itu antara sobekan pedang dan tusukan tombak itu hampir 80 gitu. Karena saking beraninya dia maju sehingga dilukai oleh musuh itu sampai begitu banyak. Auramiyatan bisahmin, ada juga lemparan panah nancep di dalam tubuhnya. Wa wajadnahu qad qutila wa matsala bihil musyrikun. Sampai-sampai kami dapati beliau itu sudah mati syahid, bahkan tadi dicincang oleh istilah kita. Jadi dipotong-potong, dimutilasi oleh kaum musyrikin, dan nggak ada yang kenal ini jasad siapa ini. Illa ukhtuhu bi bananihi, kecuali saudara perempuan yang kenal. Ini sebenarnya jasad siapa nih? Karena begitu banyak bekas bacokan, bekas tusukan
bekas panah sehingga udah nggak nampak lagi identitasnya siapa dia, kecuali saudara perempuan dia mengenal dari giginya. Makanya kalau sekarang kalau orang mengetes ini siapa, nah itu dilihat antara lain giginya di samping DNA-nya. Jadi dari dulu udah ada itu kan. Karena itu khas itu, beda antara satu orang dengan. Nah termasuk saudaranya ini yang kenal, orang lain udah kenal nih fisik siapa nih, tubuh siapa nih. Karena begitu banyaknya luka yang terdapat di dalam tubuhnya. Tapi yang mengenalinya adalah saudara perempuannya yang nama saudaranya, yaitu melalui giginya. Qala Anas, kemudian sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini, kunna nara aw nazunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi asbahihi. Maka kemudian kata sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan kami memandang atau mengira bahwa ayat yang turun di dalam surat Al-Ahzab ayat 23 itu berbicara tentang mereka itu. Salah satunya tadi sahabat Anas bin Nadhr yang begitu gagah berani menghadapi musuh, beda dengan sebagian orang munafik tadi, beda sebagian orang yang takut mati, tapi beliau tuh maju terus gitu. Maju tak gentar gitu. Membela yang benar, bukan membela yang bayar, kan ada bisa gitu. Membela benar enggak takut-takut sehingga begitu banyak lukanya sehingga kemudian turun ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Yaitu apa bunyi ayat itu? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul aliyul azim. Jadi dalam kata sahabat Anas, beliau berpendapat bahwa ayat ini itu salah satu sebab nuzulnya, sebab turunnya itu adalah kasus orang-orang yang begitu gigih di dalam menghadapi musuh-musuh kaum muslimin. Nah, kenapa? Karena ayat ini berbunyi minal mu'minina rijalun. Jadi ada sebagian orang yang beriman itu rijal. Rijal itu jamak dari rajulun. Tentu kalau secara bahasa rijal itu kaum laki-laki, itu banyak. Tapi yang dimaksud satu orang juga disebut rijal kalau dia gagah berani gitu. Maka ada istilah dalam bahasa kontemporer itu anta rijal. Padahal kalau satu itu rajul. Tapi maksudnya kalau anta rijal, kamu itu laki-laki pemberani gitu. Nah di antara kaum mukminin itu seperti sahabat Anas bin Nadhr itu adalah orang yang masuk minal mu'minina rijalun. Jadi di antara kaum mukmin itu ada laki-laki yang gagah berani menghadapi musuh, sadaqu ma ahadullah alaihi. Mereka itu betul-betul membuktikan apa yang mereka sudah janjikan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW untuk membela Islam. Seperti yang diceritakan Anas bin Nadhr terhadap penyesalannya karena dia tidak ikut dalam perang Badar, kemudian berjanji untuk bisa bergabung dengan kaum muslimin pada perang-perang berikutnya. Maka dibuktikan itu janjinya di dalam perang Uhud. Sehingga kemudian turun ayat ini, kata sahabat Anas, ini menurut beliau itu tadi di antara mereka yang memang betul-betul berani menghadapi musuh, menepati janjinya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau perang pasti ada dua kemungkinan tadi. Faminhum man qadha nahbahu. Dari kaum mukmin yang gagah berani itu, ya ada yang qadha nahbahu. Maksudnya mati syahid gitu. Seperti Anas bin Nadhr ini kan yang begitu banyak lukanya, tusukannya
bekas tombak dan bekas panah, itu yang masuk kategori faminhum man qadha nahbahu. Mereka yang menghabisi usianya atau mati syahid. Wa minhum man yantaziru. Dan sebagian mereka yang ada masih eksis. Maksudnya bisa bertahan hidup, selamat. Nah, wa ma baddalu tabdila. Ya, mereka itu ya tidak menggonta-ganti keyakinannya. Karena mereka istiqomah, konsisten dengan keimanannya, dengan janjinya kepada Allah dan Rasulnya untuk membela Islam. Nah itu dalam surat Al-Ahzab ayat 23, surat ke-33. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Jadi perjuangan begitu. Yang namanya perjuangan itu pasti ada resikonya. Apalagi dalam peperangan kan. Ya mati, disebutnya mati syahid. Bahkan surga menjadi tempat kembalinya. Kalau menang dapat pahala dan dapat ghanimah. Jadi nggak ada ruginya orang berjuang itu. Meskipun perjuangan perlu pengorbanan tadi. Sehingga orang yang komit, istiqomah, konsisten dengan keyakinannya, dengan janjinya, maka baik dia mati dalam peperangan itu, dia akan memperoleh keberuntungan surga, dan kalau dia menang, dia mendapatkan pahala dan juga apa yang disebut dengan harta pampasan perang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam berjuang menjalankan agama, mendakwahkan agama, mengajak orang berbuat baik, nggak pernah bosan meskipun tadi beresiko, dan itulah resiko perjuangan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wa'fu anna karim, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.